Dari fungsi kalau misalnya yang ini Pak Basuki yang sering kemudian mengawal orang misalnya pejabat-pejabat itu yang pakai motor di depannya apa namanya? Pakai mobil. Ya, forwarder. Wah, forwarder itu di bawah mana? Itu di bawah lalu lintas. Oh, di bawah lalu lintas. Ya, di lalu lintas. Tapi kadang-kadang tidak hanya para pejabat yang dikawal, kadang-kadang pengusaha juga bisa nyala, Pak, Kan ya? kita kan tupoksinya penyelenggara pelayanan masyarakat kan. Oh, memang boleh. Jadi kalau saya punya duit boleh. Iya, ya kan ada dipandang eskalasinya memang perlu pengawalan, boleh. Bisa kita minta bantuan pelayanan. Tapi itu kan berarti subjektif dong, Pak, ukurannya boleh dan tidaknya. Dalam pelayanan kan ada yang memang sepertinya subjektif, tapi kan kita melihatnya eskalasi keamanan kan. Ketika memang memerlukan pengamanan dari aspek eskalasi tuntutan pengamanan, seperti kenapa ada yang masyarakat sipil diberi senjata, kan dari aspek pelayanan keamanan memang eskalasinya menuntut dia boleh diberi itu, diizinkan, makanya ada. Artinya secara peraturan masyarakat sipil boleh meminta pengawalan boleh. forwarder itu berdasarkan kepentingannya. Iya. Kepentingannya ini nanti akan dilihat oleh Pak Polisi ya, Polantas ya. Seperti misalkan Bapak butuh pelayanan pernikahan, iya kan, yang memang menuntut ada percepatan, itu minta bantuan forwarder untuk mengawal. Gitu. Kalau saya misalnya pengusaha kaya Pak, Iya. mau ke kantor tiap hari di Jakarta, rumah saya misalnya di Bekasi sana, untuk menghindari macet kan perlu forwarder. Iya. Boleh nggak kalau kemudian kita sewanya tahunan? Kita bukan sewa ya, artinya gini. Apa itu bahasanya? Minta pelayanan keamanan. Pelayanan keamanan? Iya. Minta pelayanan, kita kan bukan swasta kan. Kita kan penyelenggara Harkamtipmas. Iya. Kalau yang dari protokoler itu kan ada yang wajib ya, Iya. dari pejabat-pejabat. Tapi kalau yang sipil tadi itu aspek pelayanan ya. Iya, pelayanan. Nah, contohnya tadi Iya. minta pelayanan tiap hari. Ya nanti tinggal lihat dari teman-teman di polisi lalu lintas itu kan, kan menilai eskalasinya memang layak untuk diberi gitu. Ya, taruhlah artis terkenal atau Ya, kan, yang rawan misalnya gitu ya. Ya. Oke. Ukurannya kan ukuran tadi tuntutan keamanan, kebutuhan keamanan. Ini saya mau nanya sahabat JSLG Official, silahkan komen, ini sering nggak menjumpai para masyarakat sipil yang memang punya berlebihan, kemudian punya forwarder, punya pengawalan yang seharusnya itu terminologinya adalah pelayanan masyarakat dari Polri, sehingga itu mestinya digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang memang diperlukan oleh masyarakat di saat-saat tertentu, mungkin begitu Pak Basuki ya. Betul. Oke Pak Basuki, ini tadi kita baru dalam wilayah struktur. Nah kemudian terkait dengan itu, kalau salah satu komen dari hasil riset itu kan tentang check and balances, ya kan, karena ini di bawah presiden langsung, kemudian wilayah kewenangannya begitu luas dan cakupan juga sangat ini. Yang mengontrol itu selain tadi di internal kan ada inspektorat, ada propam sesungguhnya ya. Tapi ada nggak lembaga yang punya kewenangan untuk mengontrol, mengawasi Polri? Ya, polisi milik masyarakat. Negara telah menciptakan lembaga pengawas Kompolnas. Kompolnas. Iya. Artinya secara kelembagaan ada lembaga pengawasan kepolisian. Kompolnas itu Komisi Kepolisian Nasional ya. Ya, lanjut. Terus kemudian pengawasan masyarakat kan sangat terbuka kan. Apalagi para sahabat mungkin sudah pernah melihat, mungkin juga pernah melakukan ada pelayanan ketika ada dugaan penyimpangan perilaku
baik itu terkait dengan moralitas maupun terkait dengan pelaksanaan SOP ke profesi polisi. Itu kan polisi sangat aware ya, ada memberikan akses propam presisi, bisa diakses di Google itu kan. Oh, di Google. Bapak bisa buka itu nanti di propam presisi, tinggal nanti ada masalahnya apa, buktinya apa, Bapak dipoto, itu langsung dilayani ketika itu semacam pengaduan ya Pak Basuki pengaduan. Ya? Propam Easy tadi itu. Iya, propam itu bisa bukan di propam presisi itu bisa langsung. Oke. Dan itu langsung pusat tuh yang menghandle, nanti ketika kejadian di mana dari pusat langsung akses ke di mana kejadian. Jadi ini kejadian dimanapun di wilayah seluruh Indonesia. Jadi sahabat SLG, kalau ada kejadian-kejadian yang melibatkan aparat kepolisian, oknum kepolisian yang tidak disiplin, melanggar aturan dan seterusnya, itu bisa dilaporkan melalui Propam Easy ya. Propam presisi namanya. Oh, Propam presisi. Iya. Propam presisi. Bisa dibuat di aplikasi. Ini di aplikasi, di googling, di mungkin Google Play ya, bisa ada aplikasinya. Dan itu langsung ditangani di Mabes ya Pak ya? Mabes. Nanti Mabes meskipun kejadiannya misalnya di Aceh? Iya, dimanapun. Oke. Jadi karena sudah langsung terrecord di pusat, nanti pusat tinggal kirimkan ke wilayah, kalau kira-kira mampu serahkan. Tapi kalau kira-kira memang harus turun, eskalasinya ini melampaui 2 Polda misalnya, itu dari pusat bisa langsung turun. Oke. Itu artinya ketika masyarakat berinteraksi dengan rekan-rekan polisi yang merasa terjadi penyimpangan sikap dan perilaku, baik terkait dengan moralitas maupun terkait dengan pelaksanaan profesi. Pelaksanaan profesi itu kan ada standar SOP kan, tiap profesi. Maka silakan suasana batin yang tidak nyaman bisa langsung lapor ke Propam, bisa buka di Google, di aplikasi Propam Presisi, dan itu langsung direspon. Langsung direspon, dan identitas yang melaporkan langsung foto yang bersangkutan, identitas dikirim. Ya. Tapi dirahasiakan kan? Jangan sampai kita lapor nanti malah kita ditangkap menjadi tersangkanya kan, repot juga. Artinya kita kan harus sesuai dengan fakta hukum. Ya. Baik, ini luar biasa. Kita ternyata mendapatkan informasi penting bagi masyarakat kita semuanya, karena Polri ternyata sudah punya program namanya Propam Presisi. Yang ini sebetulnya kalau di tempat-tempat kantor ada pengaduan, ya, ada loket pengaduan. Kalau ini Polri sudah melalui aplikasi di Google. Nah, silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin guna memperbaiki kepolisian Republik Indonesia kalau masih ada yang nakal-nakal di berbagai level. Kalau tadi kan Kantipmas ya, wilayahnya Pak Polisi tadi besarannya Kantipmas dan penegakan hukum ya. Ada 3 kan, ada 3. Harkam Tismas, pemberdayaan keamanan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum. Kemudian perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Gitu. Kalau misalnya kita ambil case KM 50, itu polisi dalam menjalankan tugas apa itu? Itu penegakan hukum kan? Oh, yang case-nya tadi, baru kemudian di penegakan hukumnya. Hukum, iya. Kan itu kan penegakan hukum itu kan bisa memang kan gini, polisi hadir itu kan kalau penegakan hukum setelah peristiwa hukum yang masuk kategori dugaan tindak pidana atau pelanggaran, polisi sebagai wakil negara hadir. Itu dalam konteks proses pidananya. Kalau terus kemudian polisi sebagai pengemban pemeliharaan keamanan ketertiban, itu kan juga
punya kepentingan pengamanan tertutup, pendekatan intelijen. Oke. Ya. Kalau pendekatan intelijen itu kan tertutup kan, dan itu ukurannya kan standar kepentingan keamanan ketertiban masyarakat. Itu. Nah, pendekatan itu karena tertutup, dimungkinkan dia tidak menunjukkan identitas karena intelijen. Iya. Gitu. Nah, dalam hal ternyata dalam pelaksanaan memang eskalasinya dianggap dinilai oleh petugas itu bahwa ini sudah kategori yang membahayakan petugas dan seterusnya, membahayakan masyarakat, maka undang-undang kan memberikan ruang, ada kewenangan represif, justisial pada polisi. Itu berarti yang dilakukan yang dalam KM 50 yang baru bebas kemarin itu, Pak Basuki? Ya, ada kehadiran polisi itu kan dalam konteks itu kan pendekatannya bisa pendekatan represif terbuka. Ketika memang itu dugaan pelanggaran atau kejahatan yang memang dinilai memang sudah memenuhi syarat atau pidana, polisi hadir. Tapi dalam kondisi tertentu itu ada kepentingan keamanan tertiban yang memang lebih luas, yang tidak memungkinkan untuk disampaikan terbuka. Makanya itu pendekatan intelijen. Saya melihat ada dua hal yang menjabarkan tugas kepolisian dalam konteks kasus KM 50. Yang satu tadi tugas intelijen, yang kemudian ini kasusnya sampai ke proses persidangan di pengadilan. Yang satu lagi kepolisian tampil sebagai penegak hukum yang memproses kasus hukum itu, tindak pidana itu. Nah, berarti begitu ya Pak, mungkin ya? Ya. Nah, yang kemarin kemudian ramai di medsos itu yang polisi yang menjalankan tugas secara tertutup tadi, yang kemudian diproses sampai ke pengadilan dan informasinya bebas itu Pak Basuki ya? Ya, kita bayangkan bahwa untuk memastikan polisi itu taat hukum, ya kan? Maka setiap ada pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan dan wewenang, itu pasti melekat tanggung jawab. Ya kan? Tanggung jawab itu, makanya kalau sahabat-sahabat melihat di mana polisi bergerak, di sana ada polisi baret biru. Itu representasi dari fungsi pengawasan Propam untuk memastikan polisi taat dengan hukum. Ketika pelaksanaan tugas kewenangan dan wewenang itu ternyata menyimpang, maka polisi dibebani tanggung jawab. Dia harus dibebani tanggung jawab hukum atau moral dan moral ya. Maka terhadapnya dia di proses hukum sesuai dengan perbuatannya. Kalau itu pidana, sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Polri, polisi tunduk pada peradilan umum. Makanya prosesnya di peradilan umum. Yang kemarin itu bahwa mengenai bebas tidak bebas itu kan sudah wilayahnya hakim menilai fakta. Nah, ketika polisi itu melakukan pidana, dia masih dituntut lagi, dipertanggungjawabkan kepada moral etika. Makanya setelah polisi dipidana berkekuatan ingkrah, itu nanti dia akan dituntut lagi terkait dengan pertanggungjawaban moral di sidang kode etik. Pak Basuki, misalnya oknum yang kemarin bebas nih lewat pengadilan, misalkan inkrah sampai inkrah itu bebas, itu masih mungkin diproses di Propam ya, di etik ya? Harus. Harus gini. Gini. Perbuatan pidana tidak selalu selaras dengan pelanggaran etik. Contoh, si A atau saya itu ya, mengendarai kendaraan dalam kecepatan 5 km per jam, itu kan sangat pelannya. Tiba-tiba ada anak atau ibu-ibu mungkin sedang ada masalah, nabrak mobil saya, pingsan, mati.
undang-undang lalu lintas memberikan menentukan sebagai hukum positif karena lalainya menyebabkan matinya orang, pidana. Ya. Hukum pidana tidak mengenal mens rea. Ada pidana yang memang yang sifatnya responsibility yang hanya menekankan pada actus reus, terhadapnya dipidana, vonis nih. Yeah. Terhadap status narapidana 2 tahun katakan, kasus lalu lintas. Tapi dari penilaian aspek moralitas dia tidak melanggar moral, makanya perlu diuji di kode etik. Sehingga terhadapnya meskipun dia status narapidana telah inkrah, tetapi sebagai polisi dia masih menegakkan moralitas karena sialnya, sehingga ada aspek mens rea terkait dengan pengujian moral terhadapnya tidak bisa dinyatakan melanggar moral meskipun dia dipidana. Gitu. Ya. Itu. Ya, oke. Ya. Ini tadi kalau dalam proses penegakan hukum. Tadi kan menjalankan fungsi di lapangan ya. Dalam proses penegakan hukum, contoh yang sampai ke pelanggaran etika kayak apa Pak Basuki? Kalau contoh pelanggaran etika tadi seperti mungkin belum lama ini ada viral ya, AKBP siapa gitu yang di Sulawesi melakukan pelanggaran moral, memperkosa misalnya. Oh, kalau itu tidak ke sana Pak. Yang saya maksudkan dalam proses penanganan penegakan hukum, misalnya dalam proses penyelidikan, penyidikan, mungkin nggak terjadi? Sangat mungkin, Pak. Tidak. Dan database yang ada justru pelanggaran pelaksanaan penegakan kode etik itu Pak, sebagian besar itu bersumber dari pelaksanaan penegakan hukum. Oh. Ada pelaksanaan penegakan hukum ketika sedang nangkep, tiba-tiba tidak bisa mengendalikan emosinya, melakukan perkosaan, ada. Atau ketika melakukan penegakan hukum, melakukan pemerasan, atau menghilangkan barang bukti, ada. Itu di proses kode etik. Dan kasus ini tidak sedikit banyak. Karena kewenangan di situ sangat tinggi ya di kepolisian. Nah ini saya kira penting Pak Basuki di wilayah penegakan hukum ini, karena ini kan kemudian yang menjadi citra kepolisian agak turun itu kan karena di situ. Jadi saya baca Sergei Official tadi komentarnya Pak Basuki cukup lengkap, mulai dari menjalankan tugas di lapangan sampai proses penegakan hukum sangat dimungkinkan adanya pelanggaran etika. Silahkan gunakan propam presisi tadi kalau ada kejadian-kejadian semacam itu. Tetapi juga tidak seluruh polisi itu sebagian kecil, masih banyak polisi yang baik. Tadi kan kalau di yang diskresi sering misalnya ini ada orang penutupan jalan itu Pak. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau tiba-tiba kemudian harus mutar balik atau tempat-tempat tertentu kan mungkin penutupan jalan. Kemudian nggak boleh lewat yang seharusnya bisa tapi nggak bisa. Nah itu diskresi itu, kata filosof diskresi itu kayak kaki kita itu di tebing yang licin katanya begitu. Ini digunakan itu begitu rawan karena kita akan jatuh ke jurang nanti kalau kita menjalankan diskresi itu salah. Itu hal-hal seperti apa yang kemudian muncul diskresi khususnya di lantas itu Pak? Diskresi itu kan memang ruang penyimbangan kewenangan, ya kan? Negara memberikan ruang itu karena dalam satu ada syaratnya, kalau secara teori ada syaratnya kan, bahwa unpredictable satu situasinya, mendesak dan membahayakan kalau itu tidak diambil langkah.
Yeah. keadaan memaksa. Kemudian untuk kepentingan umum. Nah, di dalam Undang-Undang Polri, Undang-Undang 2 itu juga memberikan ruang itu pasal 18. Polisi memungkinkan, tapi ada syarat tadi harus tadi sesuai dengan ketentuan yang diatur. Artinya kalau memang artinya itu apa? Bahwa tuntutan kepentingan untuk kepentingan umum apa? Ada apa enggak? Contoh misalkan penutupan jalan. Penutupan jalan misalkan untuk kepentingan ada protokoler pejabat negara, presiden. Itu memang harus. Kalau tidak ditutup bisa membahayakan keamanan negara, presiden. Atau misalkan ada kepentingan hukum bahwa ada informasi penjahat lewat sini, sehingga untuk kepentingan penangkapan perlu penutupan jalan. Atau memang ada operasi justisi lalu lintas, itu memang karena diskresi itu kan kalau bicara teori black power itu kan memang mau melekat kemungkinan penyimpangan perilaku penguasa. Betul. Gitu. Ya. Kan ada sesuatu yang diadakan seolah-olah. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Polri sudah diberikan syarat harus memenuhi asas kepatutan, asas nilai-nilai yang berlaku di situ, asas hukum yang berlaku di situ, bahwa nilai-nilai tadi asas yang sifat abstrak, bahwa ini kalau tidak dilakukan ini membahayakan Pak, apa nih? Harus jelasin. Jadi di internal ketika dia menggunakan diskresinya, dia harus ada punya argumentasi itu ya. Harus. Betul. Dan kalau seandainya. Tapi kemarin Pak, waktu pembatasan itu penyekatan di waktu COVID, itu kan sempat ribut itu. Ya. Itu diskresi polisi atau justru memang sudah diharuskan begitu? Satu, kalau terkait dengan pelaksanaan penggunaan kan memang bisa masuk diskresi. Tapi itu kan kepentingan nasional yang dikedepankan. Kan kalau ini kan kepentingan nasional. Bahkan internasional kan kalau tidak dilakukan itu bahaya yang lebih tinggi akan terjadi. Secara teori kan penyebaran virus bisa hanya sesuatu yang unpredictable. Makanya ini mudah-mudahan ini Lebaran sudah tidak jadi status PPKM kan. Itu kan sudah menjadi keputusan politik. Yang pelaksana penegakan di polisi itu. Oke, sahabat Jasa Official, ini kita mengkaji polisi sipil. Tadi ada kulturnya, ada strukturnya, kemudian apa saja satuan-satuannya, dan saya kira cukup panjang kita sudah membahas ini. Catatannya adalah bahwa polisi sipil ini dia sebetulnya sama dengan masyarakat sipil, sehingga dia pengayom, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban, dan juga hankam penegakan hukum. Saya kira kita tidak perlu takut polisi seperti bukunya Pak Basuki, jangan takut polisi, karena polisi sekarang itu adalah polisi sipil yang memang melayani kebutuhan masyarakat. Ini kata kuncinya, kesimpulannya. Pak Basuki barangkali ada pesan-pesan untuk sahabat CSLG atau masyarakat Indonesia? Sahabat-sahabat CSLG yang kami hormati, saya sebagai bagian dari polisi sangat apresiasi pada masyarakat yang kritis ya, dan kritis itu kan bagian dari koreksi. Dan sebagaimana yang sahabat-sahabat mungkin sudah membaca atau mungkin buka YouTube tentang statement Kapolri yang sangat cukup revolusioner ya. Yang kemarin kan ketika ketemu dengan usahawan, kalau ada perasaan, suasana batin tidak nyaman atau diganggu, silakan lapor propam. Gitu kan. Kemudian pernyataan Kapolri yang begitu cukup menggetarkan, kalau saya boleh bilang, kalau memang atasan tidak bisa
mengatasi penyimpangan perilaku anak buah, ya kan, bahwa ikan itu busuk dari atasnya, maka kalau memang tidak mampu kepalanya saya potong. Itu kan luar biasa itu. Luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, jadikan polisi sebagai sahabat, ya kan. Polisi, saya kira dimanapun ada oknum. Bahwa polisinya begitu besar ya, jumlahnya juga sangat besar, cakupannya luas biasa. Jangan takut, kalau ada masalah silahkan lapor ke Propam. Bisa melalui akses internet, ya kan, melalui aplikasi Propam Presisi, bisa melalui surat, ya kan. Kalau memang ada masalah hukum, kebetulan sekarang saya pensiun nih, dan sekarang sebagai pengacara, ya bisa minta bantuan saya untuk mendampingi ketika nanti ada ketakutan prediksi, nanti takut bagaimana ngari polisi, saya siap untuk membantu. Itu sehingga harapannya penyimpangan itu bisa menjadi kita tekan, dan harapan masyarakat itu bisa setidaknya masih ada harapan untuk bisa komunikasi dengan siapa atau minta bantuan pada siapa. Dan saya yakin teman-teman di kepolisian itu masih banyak lebih baik. Tapi kalau mungkin ada hal yang tidak pas, itu mungkin komunikasi kurang terjalin, mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Basuki. Sahabat JSRG Official, silahkan komen, like, subscribe, share tayangan ini. Semua hal yang disampaikan Pak Basuki silahkan di komen, terserah, nanti kita akan lihat, dan kita pastikan nanti ada podcast berikutnya bersama Pak Basuki, sudah lebih detail lagi menyangkut kode etik Polisi Republik Indonesia. Jadi nanti kita bisa contoh-contoh kasus kita bahas, dan bagaimana cara menyelesaikannya, cara melakukan tindakan etiknya. Sahabat JSRG Official, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Pak Basuki. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang melek hukum sebelum mengikuti nalar hukum. Oke. Terima kasih. Terima kasih.